Tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Oh iya. Sekarang hajatnya apa datang ke RDI? Pingin punya modal usaha sendiri Pak Haji sama bayar utang. Utangnya berapa? 2M. 2M. Iya. Tinggal di mana? Cimahi Pak Haji. Cimahi. Iya. Sehari-harinya apa? Sales alat listrik Pak Haji. Sales alat listrik. Kesini udah berapa kali? Baru Pak Haji. Baru. Iya. Tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Oh iya. Sekarang hajatnya apa datang ke RDI? Pingin punya modal usaha sendiri Pak Haji sama bayar utang. Utangnya berapa? 2M. 2M. Iya. Siapa ya? Coba dengerin Pak, dengerin. Iya, ya. Jadi hajat kita pasti terkabul. Amin. Pasti terkabul. Amin. Pasti Amin. terkabul. Amin. Syaratnya kita harus bikin takjub Allah. Iya. Karena supaya Allah juga takjub pada kita. Iya. Iya. Ya, sehingga apa yang kita hajatkan, apapun yang kita hajatkan pasti dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu bikin takjub Allah? Sedekah ekstrim dan atau ibadah ekstrim. Iya. Sedekah ekstrim se-ekstrim-ekstrimnya dengan harta yang kita miliki. Iya, iya. Yang kedua dengan ibadah ekstrim. Iya. Ilmu dasar RDAY yang menjadi landasan pondasi kuat kita, penghantar hajat kita terkabul adalah bangun jam 00, jam 12, senyum, mandi malam, mandi pagi, pakai pandan 9, sholat tahajud plus witirnya, baca Al-Quran menuju 12. Target utamanya bagaimana kita semalam bisa 12, sehingga ini bangunnya jam 12, baca Qurannya 12. Apa hebatnya ini? Allah menunjukkan kepada kita, ini ada dasarnya ndak ini? Kita kok bangunnya kan jam 12, padahal biasanya jam sepertiga malam, jam betul. setengah 4 Ya, kadang setengah. menjelang subuh. Iya. Karena di Al-Quran, di surat Al-Muzammil, perintahnya bangunnya jam 1/2 malam, berarti jam 12. Saya lompati langsung yang ke ayat ke-6, fadilahnya Bapak Ibu. Iya, ya. Kata Allah bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental kita jadi tangguh, mental baja, nggak cengengan. Kemudian komanya dan ucapannya mantap. Karena apa? Bacaan di waktu malam itu luar biasa. Nah, pengaruhnya pada ucapan kita juga begitu, mudah dikabulkan oleh Allah. Itu nanti dibaca ya, dibukakan di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat 7 deh. Ini menjadi motivasi, menjadi penguat kita melakukan ibadah yang diperintahkan Allah ini. Berat? Enggak. Karena hajat kita maksa, hajat kita ekstrim, ibadah kita juga harus ekstrim. Iya. Kenapa harus malam kita bangun? Karena ekstrim itu saat itu nyenyak-nyenyaknya orang tidur, kita malah bangun. Jangan kalah semangatnya dengan orang yang berserikat dengan yang tidak jelas. Iya. Orang nyalakan lilin siang apa malam? Malam. Malam. Sudah pernah? Belum. Oh belum. Nyalakan lilin belum. Hah? Kalau melaksanakan sih alhamdulillah saya sebelum Belum. kesini udah 3 minggu. Oh enggak, menyalakan lilin, ditunggui lilinnya biar jangan mati, itu kan malam. Iya, malam. Ya, Betul. itu perjuangannya juga begitu, Iya. mengejar. Dia berserikatnya dengan siapa? Dengan setan.
Iya. Kita berserikatnya dengan Allah. Allah langsung. Dia tungguin suaminya untuk keluar malam, nyalain lilin, ditungguin, jangan sampai ngantuk, jangan sampai mati. Nah, kita semangat perintah Allah untuk bangun malam, menyalakan lilinnya apa? Sholat malam dan baca Al-Quran. Kita jaga lilin kita. Ngantuk, ngantuk, berarti mati lilinnya, nggak jadi dapat. Nah, gitu ya. Yang kedua, amalan yang kedua, Bapak Ibu harus kertas. Bapak Ibu harus membersihkan diri dari sifat-sifat tidak baik, sifat-sifat yang tidak disenangi Allah, sifat-sifat yang busuk. Harus bersih dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, harus kita nolkan. Nol, satu pun tidak boleh. Kenapa harus bersih? Karena kalau dalam hati kita kotor, Bapak sekalian, amalan ibadah yang nilainya sudah bagus tadi itu bisa rusak gara-gara sifat negatif. Contoh jengkel, berdebat jengkel sama suami istri, bapak sama anak, ibu sama anak, jengkel. Ini akan merusak susu sebelanga yang sehat itu. Setetes nila setitik rusak susu sebelanga. Harusnya sudah siap diminum, tapi karena sifat negatif, maka Bapak Ibu merosot lagi. Untuk mengilustrasikan, Pak Haji bela-belain tadi karena yang dari Lampung bandel banget. Cari itu ular tangga. Bapak Ibu tahu permainan ini kan? Ular tangga. Iya. Zaman kita kecil. Saat kecil mbaknya. Coba kita sudah pada posisi 97. Iya. Harusnya tinggal 3 langkah, 1, 2, 3. Kalau kita melangkah ke 1, 2, 3 sudah dapat piala. Iya. Menang, jadi pemenang, dapat hajat kita terkabul. Tapi karena kita sifat negatifnya yang dominan, kita melangkahnya ke Lontong. 1, ke sini. Lontong sayur apa lontong oncom? Bisa melangkah di situ. Dia harus kemana ini berarti jalannya? Balik kemana? Ke awal. Ke sini, balik lagi ke awal sini. Iya. Gak jadi terkabul, dihabiskan oleh kita sendiri. Maka harus kita jaga. Maka Pak Haji ngajari kita untuk merawat sifat itu agar tidak ada di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Kalau rumah kita, pasti dong kita sapu setiap hari, bersihin, disapu, dipel, bersih. Tidak nunggu sampai kumuh dulu baru dibersihin. Pasti dibersihkan setiap hari, dipel setiap hari, biar nyaman, biar enak. Kita menjaga ini dengan mohon ampun, dengan sholat tobat. Jadi 18 sifat itu kita niatkan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Kita niat membersihkan dengan sholat tobat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. 1 sifat, Allahu Akbar, 2 rakaat, salam, dapat 1. 18 kali, tapi urut dari sifat-sifat itu kita bersihkan. Waktunya maghrib sampai dengan isya. Praktekin maghrib sampai dengan isya. Terus kalau kita bersihkan rumah, ada dong tempat-tempat yang bersihkannya lebih dari yang biasa. Dapur, kamar mandi, kolong-kolong, ya. Ini bersihkannya beda enggak? Beda. Nyikatnya beda. Cara nyikatnya juga berbeda. Maka Pak Haji ngajari kita untuk yang dominan, cari sendiri sifatnya apa yang dominan.
Ntar aja. Contoh, Siap. Tutup lagi. mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih. Contoh ini Bukunya apa dan lihat. ada 5. Nah, dulu. Cari 5. 5 ini membersihkannya dengan 10 kali sholat. Taubatnya 10 kali, mikir 10 kali, komen 10 kali, ngeluh 10 kali, jengkel 10 kali, sedih 10 kali. Jadi 50. Waktunya kapan? Kalau yang tadi maghrib isya 18 itu kan membersihkan dasar. Nah ini membersihkan yang bandel. Waktunya habis subuh, terbit matahari sampai mau tidur. Jadi waktu duha, pagi habis bebenah rumah, selesai sholat tobat duha, mau duhur, menjelang duhur kita 10 lagi, habis duhur 10, mau asar 10, habis asar, habis isya 10. Contoh. Tapi ada yang nawar, kalau pagi langsung selesai bisa ndak? Boleh, bisa kalau siap. Apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Kalau yang tadi bangun malam dasarnya di Al-Muzammil 1-6. Kalau yang sholat tobat itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Oh iya. Perintahnya apa? Mohon Kertasnya apa tuh atas tulisan? ampun, disuruh bersih-bersih diri kita. Lalu apa yang kita peroleh dari Allah? Dilompat, kasih 1 aja, harusnya 5 itu Pak, Ibu. Bonus dari Allah kalau kita membersihkan diri dengan sholat tobat, dengan mohon ampun, dirinya jadi bersih, rumahnya jadi Bentar. indah, bersih. Ya. Ayat yang ke-12, yang lain tak saya lompati. 1. Apa yang dibonus? 5 dari 5, 1 saja sesuai dengan hajat Bapak Ibu. Wayumditkum bi amwal. Maka pasti niscaya aku akan lipat gandakan harta. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan hartanya. Pasti karena ini janji Allah. Innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan mengingkari Masukin aja situ. janjinya. Masukin di situ. Banyak ini. Pasti. Yang 4 nanti dibuka sendiri ya, dibuka sendiri. Tapi Bapak sekalian, dari 2 aktivitas ibadah ini yang kita katakan ekstrim harus kita praktekkan semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, peribadatanku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Dan meraktekinnya lillahi ta'ala. Lillahi Jangan ta'ala. meraktekinnya biar cair 10 miliar. Iya. Jangan meraktekinnya biar utangnya lunas. Nggak boleh. Dasarnya apa Pak Haji? Ya tadi waktu sholat, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Pada saat sholat kan kita bacanya tuh, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Nah kebanyakan kita jalanin IPRDAY biar cair 10 miliar. Aduh. Jalanin IPRDAY bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud biar utangnya lunas. Hai. Nggak boleh. Ikhlas semata karena Allah.